Serahkan kepadamu, inilah hatiku. Ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancanganmu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbananmu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadiratmu ku rasakan damaimu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Inilah hidupku, ku berahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancanganmu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbananmu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadiratmu ku rasakan damaimu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Ku percaya padamu Tuhan, ku percayakan hidupku di tangan-Mu Tuhan. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena Kau besertaku. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena Kau besertaku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan
tenang hanya dalam hadirat-Mu. Ku rasakan damai-Mu, padamu ku berserah. Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Kaulah satu-satunya penyelamatku, Kau penolongku di dalam lembah kelam. Kau menolongku Tuhan, Kau yang selalu setia, Kau yang selalu setia menjagaku, menyertaiku di dalam lembah sekalipun. Kau selalu ada bagiku, Tuhan. Kau selalu setia. Hanya di hadirat-Mu Tuhan kami rasakan tenang, kami rasakan damai-Mu Tuhan. Di hadirat-Mu, di dekat-Mu kami rasakan kedamaian-Mu Tuhan. Hanya dekat-Mu Bapa, hanya dekat-Mu Bapa. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu, padamu ku berserah. Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Padamu ku berserah. Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Padamu ku berserah. Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts,
as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal yang kedua, ayat 8 sampai 10. Saya akan bacakan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara, ketaatan membawa kepada kemenangan. Ketaatan itu membutuhkan yang namanya iman, penyerahan diri total, serta pengenalan yang benar akan Allah. Saudara, orang yang taat adalah orang yang beriman, adalah orang yang percaya. Saudara, di dalam hidup ini dibutuhkan ketaatan. Kalau kita mau sampai kepada apa yang Tuhan janjikan di dalam hidup kita. Karena Tuhan punya banyak janji-janji buat saudara dan saya. Tapi dibutuhkan ketaatan. Dan kita tahu iman itu timbul karena pendengaran akan firman. Dan itu sangat penting, kita punya iman, kita percaya. Tetapi dibutuhkan ketaatan. Karena Yesus sendiri sudah membuktikan. Karena firman Tuhan tadi mengatakan dalam keadaan sebagai manusia. Jadi Yesus sebagai manusia sama seperti saudara dan saya, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Makanya dia memperoleh kemenangan, makanya Yesus ditinggikan dan sekarang dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga, bersafaat buat saudara dan saya. Saudara, kalau kita mau menerima, mengalami, ada banyak janji Tuhan dalam hidup kita, itu dibutuhkan ketaatan. Dan untuk taat itu juga dibutuhkan yang namanya kerendahan hati, saudara. Saya kasih contoh di dalam Alkitab, ya, Naaman, 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 10. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 10 saya baca. Naaman disembuhkan. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel yang menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumkanlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini?
yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, maka Raja Israel mengoyakkan pakaiannya. Dikirimnyalah pesan kepada Raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Saudara, Naaman seorang panglima, artinya orang penting, punya jabatan dan terkenal, saudara. Dan dia mau sembuh karena menderita sakit kusta. Lalu ada di situ yang namanya abdi Allah Elisa. Dia datang ke sana dengan harapan dia akan berjumpa langsung dengan yang namanya Elisa. Tetapi pada waktu dia ke sana, dia bukan berjumpa dengan Elisa, tapi berjumpa dengan suruhannya Elisa yang mengatakan kepada Naaman, pergilah ke sungai Yordan, mandilah 7 kali di sana. Saudara dapat bayangkan, seorang panglima, orang terkenal, dia mau sembuh. Ternyata bukan berjumpa dengan abdi Allah Elisa, tapi ketemu dengan suruhannya. Di dalam ayat selanjutnya di bawahnya, dia sempat tidak terima karena dia berharap dia bertemu langsung dengan Elisa. Kalau dalam keadaan kondisi sekarang, mungkin bertemu dengan hamba Tuhan langsung ditumpangin tangan. Tapi ini enggak, dengan suruhannya, bahkan disuruh pergi ke sungai Yordan, mandi 7 kali. Seorang panglima. Seandainya dia tidak memiliki yang namanya kerendahan hati dan dia mengatakan, aku ini loh panglima, kok kamu suruh mandi ke sungai Yordan, bahkan kamu tidak temui saya. Apa yang terjadi? Bisa saja dia perintahkan para pengawalnya untuk menangkap yang namanya abdi Allah Elisa. Tapi ini enggak, saudara. Karena dia mau sembuh, saudara. Dia taat. Dia ikutin apa yang dikatakan oleh abdi Allah Elisa. Dia pergi ke sungai Yordan, diikuti para pengawalnya. Saudara, dibutuhkan kerendahan hati, saudara. Karena memang belum pernah terjadi. Dan dia juga belum pernah mendengar ada orang sakit disembuhkan karena masuk sungai Yordan. Belum pernah. Tapi dia mau taat, saudara. Kalau umpamanya saudara disuruh seseorang pergi ke sana, nanti akan mendapat ini. Saudara akan senang karena sudah tahu sampai di sana saya akan dapat hadiah. Tapi kalau saudara disuruh pergi ke sana, hanya disuruh, tidak tahu nanti sampai di tempat itu mau seperti apa, enggak tahu. Ada banyak orang mungkin bertanya-tanya, buat apa? Saya ke sana, orang di sana juga enggak jelas nanti mau jadi apa. Tetapi yang namanya taat, saudara, dia ikut saja. Sama seperti panglima yang namanya Naaman. Dia belum tahu, karena belum pernah terjadi pada zaman itu. Ada orang sakit masuk sungai Yordan, sembuh. Dia datang dan akhirnya sampai di sungai Yordan. Seorang panglima, saudara, dia masuk ke dalam sungai. Dicemplungkan tubuhnya, masuk, tenggelam sampai kepalanya, semua terendam. Lalu dia keluar. Waktu dia keluar dari sungai, dia mulai lihat tangannya. Duh, kok tidak ada perubahan? Dia lihat lagi sebelah kiri, tidak ada perubahan. Lalu dia raba mukanya, tidak ada perubahan. Dia raba tubuhnya, tidak ada perubahan, saudara. Karena mungkin bisa saja dia berpikir, waktu pertama masuk, keluar mungkin ada perubahan sedikit. Oh, mulai sudah berkurang sedikit. Tapi ini sama sekali tidak ada perubahan. Tapi karena instruksinya 7 kali. Walaupun belum terjadi apa-apa. Dia masuk lagi untuk yang kedua kali. Keluar.
tidak ada perubahan. Dia masuk lagi untuk ketiga kali, keluar, tidak ada perubahan. Demikian seterusnya, yang keempat, kelima, dan keenam, tidak ada perubahan. Lalu yang terakhir kali, yang ketujuh. Mungkin saudara, dia harap-harap cemas. Bagaimana nanti ini ya? Pada waktu saya keluar yang ketujuh kali, apakah akan terjadi perubahan? Tapi dia tetap taat, saudara. Dia tetap taat, dia masuk kembali untuk yang ketujuh kalinya. Begitu dia mulai keluar dari sungai Yordan, mulai dia lihat tangannya, sudah ada perubahan, hilang. Dia lihat sebelah kiri lagi, dia lihat, hilang. Lalu dia raba mukanya, hilang. Dia raba tubuhnya, hilang. Sembuh total, saudara. Karena apa? Dia taat, saudara. Karena dia taat, dia mengalami kemenangan. Karena dia taat, dia mengalami yang namanya kesembuhan. Saudara, kalau saudara mau mengalami kemenangan dalam hidup saudara, belajarlah untuk taat. Apapun itu yang Tuhan minta di dalam kehidupan saudara. Belajar taat. Karena kalau Tuhan sudah memberikan instruksi, tidak mungkin Tuhan salah. Karena Tuhan kita tidak pernah merancang yang tidak baik. Rancangannya damai sejahtera dan ada hari depan yang penuh dengan harapan. Dibutuhkan kerendahan hati seperti Panglima Naaman. Maka dia mengalami kemenangan. Mujizat kesembuhan terjadi. Sakit kustanya disembuhkan. Saudara. Jadi dibutuhkan kerendahan hati saudara. Apapun level saudara. Apapun kedudukan saudara hari ini. Apapun status saudara hari ini. Kalau Tuhan minta sesuatu untuk saudara kerjakan. Lakukan saja dengan setia. Taat saudara, dibutuhkan kerendahan hati. Kita lihat kembali contoh di dalam Alkitab. Musa. Tadi Panglima Naaman taat, dia sembuh. Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Banyak mujizat, tapi banyak sungut-sungutnya. Suatu ketika mereka kehabisan air, mereka butuh air. Lalu Musa datang kepada Tuhan. Dan Tuhan bicara kepada Musa. Di dalam Bilangan 20, ayat 7 sampai 12. Bilangan 20, ayat 7 sampai 12. Saya baca mulai 7. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberinya air. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Saudara, Musa karena saking jengkelnya kepada bangsa Israel, ya, karena dia melihat, oh bangsa Israel ini sudah sering lihat mujizat Tuhan, tapi mengeluh saja kekurangannya. Tuhan hanya bilang kepada Musa, katakan kepada batu itu untuk mengeluarkan air. Tuhan kasih instruksi kepada Musa, hanya ngomong sama batu, hei batu keluarkan air, maka keluar air. Tapi karena jengkelnya, dia ambil tongkatnya, dia pukul batu itu 2 kali. Dan memang keluar air saudara. Karena ketidaktaatan Musa kepada perintah Tuhan,
Akhirnya Musa tidak masuk ke tanah perjanjian. Padahal Musa itu terkenal orang yang baik, saudara. Padahal Musa itu terkenal orang yang baik, orang yang mengasihi Tuhan dan luar biasa. Tapi orang seperti Musa sekalipun hanya karena tidak taat, tidak masuk ke tanah perjanjian. Saudara, sama tanda-tanda zaman. Sudah banyak orang mengatakan, dari dulu juga orang sudah bilang Tuhan Yesus segera akan datang. Tapi ini semakin dekat kedatangannya. Walaupun saudara sudah percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara sudah melayani Tuhan sekian tahun, mengikut Tuhan sekian tahun, tapi kalau saudara tidak taat, sampai pada akhirnya tidak taat melakukan apa yang Tuhan minta, bisa-bisa saudara gak sampai ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Oleh sebab itu saudara, dibutuhkan ketaatan. Dan untuk taat itu dibutuhkan yang namanya kerendahan hati, saudara. Penyerahan total. Maka saudara akan melihat ada banyak hal-hal yang ajaib, ada banyak hal-hal yang besar yang akan Tuhan lakukan. Dan ketaatan itu dibutuhkan pengenalan yang benar akan Tuhan. Hosea 4 ayat 6 mengatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Kalau saudara tidak mengenal Tuhan, maka memang gampang. Pada waktu mengalami kesusahan, maka gampang sekali untuk mengeluh, gampang sekali untuk bersungut-sungut, gampang sekali untuk menyalahkan kiri dan kanan dan sebagainya. Tetapi kalau saudara mengenal siapa Tuhanmu, sudah mengenal siapa Allahmu, apapun situasinya, apapun keadaannya, apapun intimidasi, tekanan yang saudara alami dalam hidupmu, engkau tidak akan beranjak, engkau tetap taat kepada apa yang Tuhan perintahkan. Karena saudara tahu siapa Tuhanmu, saudara tahu siapa Allah yang kau sembah, karena saudara tahu siapa yang saudara ikuti, tidak mungkin akan mencelakakan, tidak mungkin akan membiarkan saudara. Karena Yesus Kristus adalah gembala yang baik. Dan dia akan membawa kita ke padang yang berumput hijau dan membimbing kita ke air yang tenang. Itulah janjinya. Saudara, taat perlu pengenalan akan Tuhan. Saya kasih contoh ilustrasi. Ada seorang pemain sirkus mau menyeberangi air terjun Niagara. Dari ujung ke ujung, di atas tali, mungkin talinya bisa saja terbuat mungkin dari baja, naik sepeda. Dan dia menawarkan kepada ada banyak orang yang menonton, siapa yang mau ikut saya, naik di punggung saya. Kita akan menyeberang sampai ke ujung sana. Tapi tidak ada satu orang pun yang mau. Lalu tiba-tiba ada seorang anak kecil, saya. Lalu anak ini datang, lalu ditaruh di punggungnya. Lalu akhirnya pemain sirkus ini dengan naik sepeda, dia menyeberang dari ujung sampai ke seberang. Selamat saudara. Begitu sudah sampai di seberang, maka orang bertanya-tanya, siapa anak kecil ini? Kok berani banget ya? Padahal itu tantangannya adalah maut. Begitu terpeleset sedikit langsung jatuh ke air terjun, mati saudara. Tapi kenapa kok berani? Akhirnya anak ini bilang, itu pemain sirkus itu adalah ayahku. Oh, baru orang sadar, pantas dia berani. Karena ternyata pemain sirkus itu adalah ayahnya. Anak ini berani karena dikenal siapa ayahnya. Dia tahu kemampuan daripada ayahnya. Tidak mungkin ayahnya membawa dia naik sepeda, menyeberangi air terjun Niagara itu dan jatuh. Karena dia tahu siapa ayahnya. Dia tahu kemampuan ayahnya. Demikian juga saudara dan saya. Kalau kita kenal siapa Allah kita kenal siapa Tuhan kita, maka apapun yang terjadi di sekitar kita, kita tidak goyah, kita tidak bimbang, kita tidak takut, kita tidak khawatir. Karena kita tahu dia yang menjamin masa depan kita. Karena kita tahu dia yang memegang hari depan kita. Karena kita tahu dia memegang masa depan kita. Dan Tuhan bilang ada harapan. Makanya kita nggak perlu bimbang, takut, dan khawatir. Karena kita kenal siapa yang kita ikuti. Makanya walaupun instruksinya sepertinya
Apalagi dalam masa-masa sukar seperti ini, kita diajari untuk menabur, saudara. Mungkin kita berpikir, aduh dalam situasi seperti ini untuk kebutuhan saya aja sepertinya sudah baru tengah bulan, sepertinya sudah mau kecekik ini. Lalu suruh menabur, saudara. Tapi kalau kita mengenal Allah kita, maka kita taat apa yang firman Tuhan bilang. Menabur, tetap menabur dengan hati yang sukacita, saudara. Karena Allah kita tidak pernah berhutang. Allah kita adalah Allah yang baik. Yang Tuhan mau dari saudara dan saya, taat apapun yang Tuhan minta, lakukan. Karena apa? Kita kenal siapa Allah kita. Kita tahu Dia adalah Allah yang baik, yang memegang masa depan kita. Dia Allah yang baik, yang menjaga, yang melindungi kita. Dan meluputkan kita dari segala mara bahaya. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba berdoa bagi setiap jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dalam masa-masa sukar, Engkau tolong setiap umat-Mu agar supaya mereka taat apapun yang Tuhan minta. Apapun yang Tuhan perintahkan. Ajari ya Allah Roh Kudus umat-Mu untuk taat melakukan firman-Mu. Karena kami tahu kalau kami taat, maka kami akan memperoleh kemenangan. Karena Yesus Kristus sebagai manusia sudah memberikan contoh teladan. Dia taat sampai mati di kayu salib. Dan pada hari ketiga dia bangkit dan sekarang naik duduk sebelah kanan Allah Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan berikan kemenangan bagi setiap jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.